البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babus Sabi' wa Salasun Ba'dal Mi'ah, bab yang ke-137, bab salamur rajuli ala zaujatih, salamnya lelaki kepada istrinya, wal mar'ati min maharimih, dan wanita dari mahramnya, wa ala ajnabiyatin wa ajnabiyat, dan salam lelaki kepada wanita yang bukan mahram, baik satu ataupun banyak, tetapi la yakhaful fitnata bihim, yang mana dia tidak khawatir terfitnah dengan mereka. Wa salamihinna bihadza syarat, dan salam para wanita dengan syarat tadi. Jadi hadis ini membicarakan masalah salam kepada lawan jenis, baik yang ini ada hubungan mahramiyah ataupun yang tidak ada hubungan. Al-haditsus samin ba'da tis'imi'ah, 908, an Sahal ibnu Sa'ad, As-Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu maqal, kanat fina imra'ah, di tempat kami, yaitu apa? Di Madinah, ada seorang wanita, wa fi riwayah kanat lana ajuz, dalam riwayat yang lain kami memiliki wanita tua, yaitu di tempat kami di Madinah ada seorang wanita tua, ta'khudhu min usulis silak, mengambil akar-akar tetumbuhan, fatatrahuhu fil qidr, kemudian dia meletakkannya di dalam ketel, ya tempat untuk memasak. Wa tukarkiru habbatin min syair, kemudian dia memasak karkaro, yaitu memasak sehingga menggelegak airnya dan sebagainya, memakai api. Biji-bijian dari gandum, ya bijirin. Baik. Fa idza shallainal jumu'ah, kemudian apabila kami telah selesai sholat Jumat, insarafna, kami pun berpaling, yaitu keluar dari masjid. Nusallimu alaiha, kami mengucapkan salam kepadanya. Fatuqaddimuhu ilaina, selanjutnya wanita ini menyerahkan makanan tadi kepada kami. Rawahul Bukhari. Baik. Qauluhu tukarkiru ay tatohan, yaitu apa? Menanak, memasak. Baik. Tohan asalnya adalah apa? Menumbuk, menggiling dengan halus. Kemudian apa? Memasaknya. Baik. Hadis ini riwayat Bukhari. Baik. Disebutkan di sini, beliau mengatakan di tempat kami, yaitu di Madinah, ada seorang wanita, dalam riwayat yang lain adalah wanita tua, yang dia biasa mencari akar-akar atau pangkal-pangkal dari tetumbuhan, mungkin apa dari ulam-ulaman, atau mungkin kalau jumpa bunga kantan diambil juga kok itu, atau apalah yang membuat jadi wangi, atau mungkin sekalian masak tom yam. Nah, lihatlah, jumpa serai, jumpa apa di kebun. Fatatrahu bil qidr, kemudian dia memasuknya ke dalam ketel. Wa tukarkiru habbatin min syair, yang menggiling dan kemudian memasak bijirin dari gandum. Syair ini adalah gandum yang agak kurus dan panjang. Kalau bur ini yang agak gemuk dan pendek itu. Kemudian apabila kami selesai sholat Jumat, insarafna, kami berpaling. Dalam riwayat yang lain, kami pergi ke rumah wanita itu. Nusallimu alaiha, kami mengucapkan salam kepadanya. Ya, ini yang menjadi sisi pendalilan Imam Nawawi. Disebutkan oleh sejumlah pensyarah hadis ini menunjukkan boleh salam kepada yang bukan mahramnya, karena hukum asalnya, dohirnya adalah ini bukan mahram. Baik. Seandainya itu mahram akan disebutkan lebih jelas, tapi semua riwayat yang sahih tidak menyebutkan ini mahramnya. Menunjukkan apa? Hukum asalnya ini memang bukan mahram dia, tetapi dengan dalil-dalil yang lain tentunya apa? Bukan kemudian ikhtilat atau khulwat, tetap ada hijab.
di ruangan tadi, para sahabat yang lelaki makan di bagian sini, tuan rumah di dalam. Nah, dia menyerahkan itu. Dan ini menunjukkan boleh wanita, laki-laki salam kepada wanita dalam keadaan yang tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Sebagian fuqaha mengatakan syaratnya adalah tua. Yang lain mengatakan yang penting bukan masalah tua atau muda, tetapi ada fitnah atau tidak. Kalau dikhawatirkan ada fitnah, maka tak boleh langsung. Tapi apa hendaknya ya wanitanya cari ada walinya tidak yang boleh mengajak mereka, menjemput mereka dan seterusnya. Tidak seperti yang keadaan yang orang jadi tidak berhati-hati, wanita muda pun mendekat-dekat, ngasih brosur, ngasih iklan, ngasih apa entah, ngajak bicara ini itu, nak daftar di mobile Pak, nak daftar postpaid Pak. Oh, itu bahaya buat fitnah macam itu. Kadang menawarkan pada kita belon, oh, ini belon untuk anak-anak. Nah, itu bahaya kalau seperti itu. Adapun kalau tidak timbul fitnah maka tidak apa-apa. Kemudian fatuqaddimuhu ilaina. Setelah itu dia menyerahkan makanan tadi kepada kami. Dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Sa'id mengatakan yang paling membahagiakan kami di hari Jumat adalah itu. Ya para sahabat jelas apa kebanyakan yang fuqara. Kalau ada jemputan mereka suka. Disebutkan oleh sebagian pensyarah ini menunjukkan disukai untuk mengadakan jamuan setelah sholat Jumat. Dan ini banyak ya di Yaman biasa seperti itu, di Saudi juga biasa seperti itu. Habis sholat Jumat orang akan ditarik-tarik jom ke tempat kami. Karena memang hari Jumat ini juga hari raya Usbu'iyah setiap 7 hari. Dan di antara sunnahnya hari raya adalah at-tawassu fil ma'kal wal mashrab, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim. Di antara sunnahnya hari raya adalah berlapang-lapang dalam masalah makanan, masalah minuman, kata beliau juga masalah pakaian. Makanya disunahkan memakai pakaian terbaik di hari Jumat. Dan disunahkan untuk saling memberikan hadiah, saling menjemput makan dan seterusnya. Baik. Kadang apa sampai satu orang ditarik 2 orang, 3 orang. Nah, maka orang yang ini mengatakan udah Jumat ini antum, Jumat besok antum ya. Tahu-tahu Jumat depan dia tak siap, kasihan. Tapi ya daripada berebut kita bingung, aja kita jadwal aja lah kalau mau. Bukan kita yang minta juga. Jadi budaya itu budaya yang baik ya, menjemput setelah sholat Jumat. Karena ini bagian dari hari raya juga, kegembiraan. Baik. Ini rawahul Bukhari. Hadisnya intinya pembahasannya adalah itu. Kemudian al-hadisul tasik ba'da tis'imi'ah 909. Wa an ummi Hani Fahitata binti Abi Thalib. Baik, al-Qurasyiyah. Baik. Al-Muttalibiyah radhiyallahu anha qalat ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal fath. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Fathu Mekah. Berarti apa? Bulan Syawal tahun yang ke-8. Wa huwa yaghtasil, dalam keadaan beliau mandi. Wa Fatimatu tasturuhu bisaud, dalam keadaan Fatimah menutupinya dengan kain. Kata para ulama yaitu kainnya dibentangkan, mungkin apa diikat di antara pintu-pintu bilik air atau yang semacam itu. Fasalam tuh, kemudian saya mengucapkan salam. Maka Rasulullah mengatakan man hadih, siapa ini? Maka kemudian mengatakan anak Ummu Hani, saya Ummu Hani. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan marhaban bi ummi Hani, tidak menjawab salam karena masih di kamar mandi. Nah, setelah keluar, kemudian Rasulullah sholat 8 rakaat. Setelah itu baru menjawab salamnya Ummu Hani. Setelah itu Ummu Hani bicara, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara saya yaitu Ali bin Abi Thalib menyatakan dia akan membunuh Fulan ibnu Hubairah. Padahal saya sudah memberikan jaminan perlindungan untuk dia. Maka Rasulullah mengatakan ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami melindungi orang yang kau lindungi wahai Ummu Hani. Ini menunjukkan perlindungan kaum muslimin baik wanita ataupun lelaki, yang paling kecil sampai yang paling besar itu diterima. Kayak diakui oleh pemerintah. Intinya apa di sini yaitu wanita salam kepada yang bukan mahram. Jelas Rasulullah bukan mahramnya Ummu Hani, walaupun Rasulullah wali bagi semua tentunya.
Tapi apa? Ini adalah bukan mahram dan ini boleh dan Rasulullah tidak mengingkari, menunjukkan itu boleh asalkan tidak timbul fitnah. Pernahkah Rasulullah merisik Ummu Hani? Pernah, tapi Ummu Hani minta udzur, khawatir menyakiti, mengurangi hak Nabi, sementara dia harus mengurusi anak yang banyak dan sebagainya. Baik, tapi selama tidak menimbulkan fitnah, ini tidak mengapa. Kalau wadzakaratil hadis, dia menyebutkan hadisnya, rawahu Muslim. Ini menunjukkan selama tidak ada faktor penghalang, maka keumuman hadis itu boleh diamalkan. Keumuman hadis apa itu? Yaitu hakul muslim ala muslim khamsah, dan yang lain sitah. Nah, di antaranya adalah masalah salam. Selama tidak ada faktor penghalang. Adapun kalau ada faktor penghalang, yaitu timbul fitnah. Nah, ini berarti kita mengamalkan dalil yang lain yang berisi penghalangan tadi itu. Karena sampai terbentuk kaidah yang didukung oleh lebih dari 93 dalil kalau tak salah oleh Ibnu Qayyim dari Ihramul Muwaqqi'in. Apa itu? Wujubu saddi dzara'i al-muharramat, wajib menutup jalan-jalan menuju kepada perkara yang diharamkan. Baik. Kalau tidak ada halangan boleh. Ilahuna wallahu a'lam. Nabi SAW dia jawab salam juga. Iya, tapi setelah apa keluar. Iya. Adapun kalau di bilik air ini makruh, sebagaimana dalam hadis Muhajir bin Kungfut riwayat Imam Muslim ini apa itu? Karim tu'an adkurullah illa ala tuhrin. Saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Tatkala Muhajir bin Kungfut mengucapkan salam, tatkala Nabi sedang sedang buang air kecil dan semacam itu. Setelah beliau tayamum waktu itu baru menjawab salam.